salam dan semangat selalu. Perkenalkan, nama saya Yuli Sri Untari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Tremes, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan taman siswa dan pelopor merdeka belajar bagi semua. Sekarang kita akan membahas tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran tentang kodrat anak, bahwa anak itu adalah manusia yang merdeka, baik secara lahir maupun batin. Mereka berhak mendapatkan pengajaran dan mendapatkan pendidikan untuk mengolah kognitif dan karakter mereka. Dengan merdeka, siswa akan hidup atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak selanjutnya adalah bermain. Dengan bermain, anak bisa mengolah cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah trilogi pendidikan, di mana seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik, menjadi penyemangat dan motivator handal, serta menjadi pendorong dan pemaju profesional. Sering kita kenal dengan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Dengan trilogi pendidikan ini, maka seorang anak bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah menuntun atau among. Seorang guru diibaratkan sebagai petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Filosofis tersebut berarti bahwa pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak, yang mampu berhamba pada anak dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta tak terbatas. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bisa dilihat relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan akan datang. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan hingga saat ini, yaitu pendidikan dengan sistem Among dan Tripusat Pendidikan yang memberikan suatu kebebasan berpikir kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang ada pada dirinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berbasis pendidikan karakter seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan moral pendidikan abad ke-21. Berikut ini adalah contoh implementasi di sekolah yang sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk penumbuhan karakter, kami membiasakan senyum, salam, dan sapa dari anak kepada guru, sehingga mereka akan terbentuk budi pekerti yang sopan dan santun. Penumbuhan karakter selanjutnya adalah membiasakan anak berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas. Selanjutnya, kegiatan di sekolah kami yang sudah menerapkan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang religius adalah adanya pembiasaan sholat duhur berjamaah, juga mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Selain itu, diadakannya ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran. Pada bidang pengembangan bakat dan seni, sesuai konteks sosial budaya di Jawa Tengah, anak-anak dikenalkan dengan tari-tari tradisional Jawa Tengah. Selain itu, mereka juga dikenalkan dengan berbagai ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, seperti melukis atau menggambar, menari, pantomim, maupun olahraga sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Pada pembelajaran di kelas, guru memberikan kebebasan untuk anak-anak membangun pengetahuan, sehingga mereka terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan sikap dan perilakunya. Hal ini dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga siswa sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan mendorong siswa untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi perkembangan zaman agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, adanya beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang belum maksimal. Yang ketiga, tenaga sumber daya manusia guru profesional yang kurang memadai. Maka, solusi yang bisa diambil adalah guru memberikan motivasi dan menuntun agar tercipta kreativitas anak, sehingga anak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah melakukan refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten, dan mengikuti kegiatan pengembangan diri. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri.
pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Demikian video tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih dan salam guru penggerak.